Nah, kemudian yang kedua kita lanjut lagi ke halaman 94, yaitu tentang apresiasi terhadap hasil karya seni. Nah, anak-anak siapa yang masih ingat apa itu apresiasi seni? Sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, ya. Nah, apresiasi seni itu apa? Nah, Ibu akan lihatkan lagi. Apresiasi seni itu adalah suatu proses penghayatan karya seni yang diamati dan penghargaan pada karya seni itu sendiri serta penghargaan pada penciptanya. Nah, jadi apresiasi seni itu adalah bagaimana kita mengapresiasi, kita memberikan pujian, ya, kita memberikan penghargaan, penilaian, ya, terhadap karya seni yang diciptakan oleh orang lain. Nah, kita bisa memberikan penghargaan misalnya berupa tepuk tangan, hadiah, ya, penilaian, komentar, tetapi komentarnya yang baik-baik, ya, komentar yang bisa memberikan manfaat dan memberikan semangat kepada orang yang sudah menciptakan seni tersebut. Nah, kemudian di sini apresiasi seni itu, ya, ada pengertiannya secara umum. Nah, kalian bisa lihat pada buku LKS-nya halaman 94. Nah, kalau apresiasi secara umum itu dapat diartikan sebagai kesadaran menilai lewat penghayatan suatu karya. Nah, jadi di sini setelah kita melihat, ya, kemudian kita menemukan, ya, apa keunikan dari karya seni itu tadi, kemudian apa yang bisa kita dapatkan, ya. Nah, itu kita bisa melakukannya melewati penghayatan, ya, bagaimana kita bisa masuk ke dalam apresiasi seni itu tadi, ya. Dari situ kita akan menilai, memberikan penilaian, ya, memberikan suatu penghargaan, misalnya berupa pujian, berupa komentar dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam mengapresiasi suatu karya seni, yaitu unsur-unsur apresiasi. Nah, unsur-unsur apresiasi seni itu di sini, ya, dia meliputi beberapa bagian. Yang pertama ada gaya, ya. Kemudian ada teknik, ada tema, dan ada komposisi. Nah, nanti anak-anak bisa cari pengertian dari gaya, teknik, tema, dan komposisi dari apresiasi terhadap hasil karya seni. Nanti bisa kalian tuliskan pada buku catatan kalian untuk belajar, ya. Kalian bisa cari nanti pengertian dari gaya, ya, kemudian tekniknya, tema, dan komposisinya seperti apa. Nanti kalian tulis di buku catatan tematiknya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, di sini tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah seorang pembuat sarung tenun Samarinda? Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Nah, di sini, ya, anak-anak perhatikan. Ini adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya di bidang apa? Di bidang jasa. Nah, ini termasuk ke dalam bidang jasa karena dia bisa memproduksi suatu barang atau masuk ke dalam bidang produksi. Nah, di sini proses pembuatan kain dan baju. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada gambar. Itu ada di halaman 125. Kalian bisa perhatikan di sini ada gambar, ya. Nah, perhatikan. Nah, ini ada urutan-urutannya. Yang pertama ada kain, kemudian setelah ada kain, ada apa lagi? Ya, ada membuat pola baju, ada menjahit, ya, kemudian baju, kemudian bunga kapas, kemudian memintal kapas, benang, sampai kepada menenun kain. Nah, ini adalah proses pembuatan apa? Proses pembuatan kain dan baju. Nah, ini adalah contoh proses-prosesnya, ya, mulai dari awal sampai akhir. Kalian bisa perhatikan pada gambar ini. Nah, kemudian selanjutnya ternyata anak-anak untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai prosesnya sangat panjang. Ya, kemudian di sini pertanyaannya, bagaimana cara kita menghargai baju yang kita gunakan? Nah, bagaimana cara kalian? Jika kalian misalnya punya baju yang paling kalian sukai atau baju kesayangan kalian, ya, bisa kalian pakai terus setiap hari misalnya, saking kalian sukanya karena kalian sayang sama baju itu. Nah, bagaimana cara kalian menghargai baju itu? Bagaimana cara kalian merawatnya? Nah, di sini, ya, Ibu punya
Caranya, ya cara menghargai baju yang kita gunakan adalah merawatnya dengan baik, ya agar tidak cepat rusak. Tidak selalu membeli baju baru dan menggunakan kain sesuai dengan kebutuhannya, ya atau kebutuhan kita sehari-hari. Nah, di sini ya anak-anak kita bisa menjaga, merawat baju tersebut, misalnya dengan cara mencucinya dengan deterjen, kemudian diberikan molto, kemudian kita jemur menggunakan gantungan pakaian ya atau hanger, kemudian kita setrika, kita lipat, kita masukkan ke dalam lemari pakaian. Nah, itu adalah salah satu contoh paling kecil yang bisa kita lakukan bagaimana kita bisa menghargai baju yang kita gunakan dan menghargai jasa orang yang telah membuat baju tersebut. Nah, anak-anak sampai di sini ya materi kita hari ini. Jadi tidak terlalu banyak materi yang kita pelajari pada pembelajaran yang kelima. Nanti kalian bisa catat materi hari ini ya di buku catatannya. Ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa Salam Maria. Nah, sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.